Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas materi TPA yaitu aritmetika. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama itu jika X-nya 1/42 dikurangi 1/48 dan Y-nya 1/44 dikurangi 1/46, maka yang A X lebih besar Y, yang B X kurang dari Y, yang C X sama dengan Y, atau D X dan Y tidak dapat ditentukan hubungannya. Nah, cara singkatnya seperti ini, yaitu kita lihat di penyebutnya. Penyebutnya yang X itu kan 42 dan 48. Jadi kalau 48 dikurangi 42 itu kan 6. Lalu yang Y itu ada 44 dan 46. Jadi yang 46 dikurangi 44 itu kan 2. Jadi yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Nah, karena hasilnya adalah 6 dan 2 dan 6 itu lebih besar daripada 2, maka kesimpulannya karena 6 itu ada di X berarti X itu harus lebih besar Y. Jadi jawabannya yang A. Begitulah cara cepatnya. Udah kan? Nah, kita lanjut untuk soal yang kedua. 16 2/3% dari 3240 itu adalah, nah, kita ketahui bahwa 2/3 itu adalah 0,6667. Jadi kalau 16 2/3 itu sama dengan 16,67%. Nah, ini sama dengan 1/6. Jadi soal tersebut bisa diganti jadi 1/6 dikalikan 3240 yang hasilnya adalah 540. Jadi jawabannya yang C. Jadi ini cara gampangnya, jadi kita merubah 16 2/3%-nya ke dalam 1/6. Kalau kalian mengerjakan biasa kayak 16 per 2/3 itu jadikan pecahan biasa, terus persennya per 1/100 dikalikan 3240 itu akan lama. Jadi cara singkatnya seperti ini. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kita lanjut untuk ke soal nomor 3. Jadi jika X adalah 27,8% dari 45 dan Y adalah 45% dari 2,8, maka nah soal seperti ini itu sangat gampang cara penyelesaiannya. Jadi kita misalkan 27,8-nya itu di A. Jadi 27,8 itu A dan 45 itu adalah B, maka yang X itu sama dengan A dikalikan B, yang Y itu adalah B dikalikan A. Jadi sama-sama kita tahu bahwa A dikalikan B itu sama dengan B dikalikan A. Jadi kesimpulannya adalah X sama dengan Y. Gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Gampang kan? Gampang. Jadi tidak perlu menghitung sedetail mungkin. Jadi cukup pakai sifat-sifatnya saja. Oke? Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Jadi 33/3% dari 0,125 ditambah 0,43 ditambah 0,021 berapa gitu ya. Jadi kita ubah dulu 33/3% itu sama dengan, jadi 1/3% itu sama dengan 1/3. Kenapa? Karena 1/3 itu sama dengan 0,333 dan seterusnya gitu ya. Lalu kita hitung. Jadi 0,125 ditambah 0,043 ditambah 0,21 itu berapa? Jadi ini hasilnya adalah 0,183.
9. Jadi sama dengan itu adalah 1/3 dikali 0,189. Itu sama dengan 0,063. Gitu ya. Paham kan? Karena 3 dibagi 1,8 adalah 63. Kenapa kok enggak 0,63? Karena yang bawah itu adalah pernya 1000 gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi 0,063. Jadi jawabannya yang C. Oke. Nah, kita ke soal nomor 5. Soal kayak persen-persenan ini memang jauh lebih gampang jika diubah menjadi pecahan dulu. Jadi kalian harus menghafal pecahan yang sering keluar ke dalam persen. Jadi 12,5% itu sama dengan 1/8 gitu ya. Kenapa? Karena kalau 2/8 itu kan sama dengan 1/4. 1/4 itu kan 25. 25 dibagi 2 kan 12,5%. Jadi itu sama dengan 1/8 dikalikan 512. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 64. Dan 64 itu sama dengan 2/6. Gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Mudah kan? Mudah. Tidak ada 30 detik sudah bisa menjawab. Oke? Oke, kita ke soal berikutnya. Ini soal yang perlu melihat polanya. Jadi itu Min 2011 ditambah Min 2009 ditambah Min 2007 sampai nanti 2011 ditambah 2013 tambah 2015 ditambah 2017. Jadi itu sudah saya ubah biar kelihatan polanya. Jadi gini. Coba dilihat 2011 di sini ada min, di sini ada plus. Berarti nanti bisa dicoret jadi hilang. Yang 2009 juga hilang, 2007 hilang, sampai nanti ke sini pasti bisa dicoret semua. Jadi tinggallah itu 2013 ditambah 2015 ditambah 2017. Nah, itu hasilnya berapa? Jadi hasilnya itu adalah 6045. Jadi jawabannya yang D. Jadi kita perlu melihat polanya dulu ya untuk menjawab soal yang seperti ini. Oke? Oke. Oke, kita ke soal yang nomor 7. Di soal tersebut ada 397 dikali 397 ditambah 104 dikali 104 ditambah 2 kali 104 dikali 397. Nah, untuk melihat soal ini kalian harus ingat persamaan kuadrat. Kenapa begitu? Karena sekarang kita akan memisalkan bahwa 3907 itu adalah A dan 104 itu adalah B. Maka didapatkan persamaan sebagai berikut. Jadi didapatkan bahwa 3 kali 97 kali 97 ditambah 104 kali 104 ditambah 2 kali 397 dikali 104 itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Nah, persamaan tersebut, persamaan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB itu sama dengan A ditambah B kuadrat. Jadi sama artinya dengan 397 ditambah 104 itu nanti dikuadratkan. Itu sama dengan 501 kuadrat. Itu hasilnya adalah 251.001. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Mudah ya. Mudah difahami kan? Daripada kalian menghitung satu-satu kan lebih memakan waktu yang lebih lama lagi. Oke? Oke, kita ke soal yang terakhir. Ini soal kuadrat juga. Jadi itu 2017 dikali 2016 dikurangi 16
dikali 2015 per 2020 dalam kurung 2016 kuadrat dikurangi 1. Nah, untuk mengerjakan ini kalian harus ingat bahwa A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Itu ya, itu harus diingat-ingat. Kita tulis lagi. Jadi 2017 dikalikan 2016 kuadrat dikurangi 16 itu adalah 4 kuadrat dikali 2015 dibagi 2020 dikalikan 2016 dikurangi 1 itu kan 1 kuadrat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita gunakan sifatnya itu. Jadi bisa ditulis bahwa 2017 itu nanti dikalikan 2016 ditambah 4 dikali 2016 dikurangi 4 dikali 2015 dibaginya itu sama dengan 2020 dikali 2016 ditambah 1 dikali 2016 dikurangi 1. Nah, kita ketahui bahwa 2016 kurangi 1 itu 2015, berarti ini bisa coret dengan ini. Nah, yang 2016 plus 4 itu kan 2020, berarti ini bisa coret dengan ini. Nah, sedangkan 2016 ditambah 1 itu bisa dicoret dengan 2017, berarti sisanya tinggal 1, yaitu 2016 dikurangi 4. Nah, 2016 dikurangi 4 itu hasilnya adalah 2012. Mudah kan? Mudah. Nah, kita akan belajar soal seperti ini yang lebih dalam pada pertemuan berikutnya. Oke? Thank you. Jangan lupa subscribe, like, share, serta komen. Wassalamualaikum.